Bismillahirrahmanirrahim. Niki masih menyempurnakan penjelasan makalah kemarin, makalahnya Mbah Kiai mana fa'al qalbah syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikrah. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat pada hati dibandingkan uzlah. Dengan uzlah hati ini akan bisa berpacu di medan fikrah, medan tafakkur. Dengan cara apapun itu masih kalah dengan cara uzlah ketika untuk memberikan manfaat pada hati ini. Banyak orang berupaya bagaimana hati ini bisa suci, hati ini bisa dekat kepada Allah. Berbagai cara dilakukan, membaca Quran, berpuasa, sholatul lail, macam-macam dilakukan, pergi haji dan lain sebagainya. Semuanya kalah dengan kehebatan uzlah, dengan keistimewaan uzlah untuk membersihkan hati ini. Uzlah itu menyendiri, insiradul qalbi, jadi hati menyendiri hanya kepada Allah. Hampir sama dengan khalwah. Kalau khalwah itu mengasingkan diri, menjauhkan diri dari orang banyak. Sebab dengan uzlah itu orang bisa masuk di dalam medan fikrah. Fikrah itu sairul qalbi ilallah, perjalanan hati menuju kepada Allah. Ya, kalau maknanya fikrah sih bisa bermacam-macam. Bisa juga orang itu sedang merenung, sedang fikrah, menjalankan hati tapi menuju kepada duniawiyah, bisa juga. Sedang fikrah, sedang tafakur menuju kepada seorang wanita, bisa. Menuju kepada fikrah, tafakur, menuju kepada kemewahan, bisa. Tapi yang dikehendaki ini fikrah, perjalanan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling hebat, ini melalui uzlah daripada melalui tadi yang saya sampaikan. Melalui sholat sekalipun, melalui zikir sekalipun, ini lebih hebat uzlahnya untuk mensucikan hati. Sebab niki sudah menjadi watak kita. Kita akui saja bahwa bila mata ini melihat, maka hati akan terpengaruh dengan apa yang kita lihat ini. Karena mata itu adalah pesuruh hati, kongkonane hati. Begitu mata lihat, masuk di dalam hati, dan hati terus mengolah seperti itu. Nah, ketika kita bercampur dengan orang banyak, berbaur dengan alam sekitar kita ini, kita akan sibuk, hati kita akan sibuk berpikir pada hal-hal yang tidak manfaat, bahkan akan terganggu hati kita. Nah, maka ketika kita uzlah, semuanya itu bisa kita hindarkan, karena hati tidak akan dikelabui, hati mboten badhe diapusi, mboten badhe diganggu kalian apa yang kita lihat selama ini. Mula enten dawuh tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Kita berpikir hanya 1 jam itu lebih baik daripada kita ibadah 70 tahun tapi tidak pernah nyantol atine. Atine orang nyantol, pikirannya gak nyantol ning keharibaan Allah. Nah niku
Mungkin juga dengan kita uzlah, kita akan bisa lebih tahu pada diri kita sendiri. Dengan tafakur, merenung, muhasabah, kita akan tahu siapa kita, apa yang selama ini kita lakukan pada tahun 2020 ini, dan ya pengalaman kita selama ini apa. Semuanya akan kita temukan di dalam renungan itu. Nah, kalau kita sudah menemukan kelemahan kita, kesalahan kita melalui renungan-renungan itu, melalui uzlah ketika kita menyendiri, tentu kemudian kita akan bisa mudah untuk bebenah diri. Karena tidak mungkin orang itu akan bisa mengobati dirinya sendiri ketika tidak tahu saya ini punya penyakit apa. Ketika orang itu wajahnya penuh dengan kotoran, penuh dengan arang, dia tidak ngerti, tidak akan bisa membersihkan wajahnya, kecuali dia mesti harus tahu dulu dengan cermin. Nah, seperti itu. Maka untuk ke sana kita mesti harus muhasabah, harus mengadakan renungan-renungan, mengadakan tafakur yang tidak diganggu oleh apa saja yang ada di lingkungan kita. Ini bisa dilakukan dengan cara kita uzlah, dengan cara kita khalwah. Nggih. Tapi orang niku mboten betah. Tiang khalwah niku mboten betah. Dhewean ngoten niku mboten betah. Karena napa nggih? Karena ketika dhewean niku dia merasa kesepian, sebab selama ini dia selalu melihat hal-hal yang menarik nafsunya, menarik syahwatnya. Saman kira-kira seminggu khalwah ora turu karo bojo betah sampean. 7 hari menjelang isya kita toto-toto ning kamar merenung, telinga kita buntu, kita menelusuri kehidupan kita, mencermati kesalahan kita yang selama ini kita lakukan. Iso sampean? Mboten iso. Kenapa ndak bisa? Karena selama ini mata ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang bisa mempengaruhi hati. Oleh karena itu bisa uzlah dengan baik itu waktunya tidak singkat, perlu lama. Nabi Musa sendiri butuh waktu 40 hari, masih ditambah lagi 10 hari. Nah, Nabi Musa, Kanjeng Nabi Muhammad butuh waktu 7 hari, tergantung pada orangnya. Kemudian Sunan Kalijogo itu butuh berapa tahun itu? Lah awake dhewe kok tiba-tiba uzlah hasil, ya sulit. Bengi bar uzlah sewengi engko esuk ning mall meneh. Nah, buyar meneh uzlah ini. Nah niku. Jadi butuh latihan. Gimana kita bisa uzlah, kita bisa menyendiri, hati kita itu bisa kita simpan, kita letakkan di satu tempat yang tidak ada orang yang bisa mempengaruhi. Monggo bagaimana caranya? Nah, dengan uzlah kita bisa melatih untuk berkhalwah. Khalwah niku nggih niku wau. Dengan kita menyendiri dari orang banyak, kita akan bisa berlatih untuk khalwah, untuk memisahkan napa menika hati kita, wadak kita dari orang banyak. Kita bisa melatih itu. Karena apa? Hati ini tidak bisa pisah dari raga kecuali apabila hati ini menyendiri. Hati ini tidak akan bisa terpisah dari apa yang kita lihat kecuali harus kita singkirkan, kita simpan. Jangan kita beritahukan apa yang ada di sekitarnya itu. Hanya dengan cara itu. Ini adalah salah satu daripada rukun thariqah. Orang jika akan meniti thariqah menuju kepada Allah, uzlah salah satu rukun. Yang 3,
diam, jangan banyak bicara. Yang empat, perut harus lapar. Yang ketiga, yang keempat, kita harus berjaga pada waktu malam, berzikir kepada Allah. Niki arkanut thariqah. Tidak bisa orang-orang yang meniti jalan menuju kepada Allah tanpa melalui 4 tahapan niki mboten saged. Wong arep kepengin ketemu karo Gusti Allah kok cerewete ra karuan, mboten ketekan. Wong arep kepengin ketemu karo Gusti Allah kok wetenge waret terus, pengen iki pengen iku dituruti ora iso, ngomong tok kowe. Wong kepengin ketemu karo Gusti Allah bengi kok ora wani melek, turu terus. Womane esuk wis turu. Baru kuwi nyekel tasbih zikir ora iso kowe, ora iso. Wong kepengin ketemu karo Allah kok sabane ning kono ora iso. Harus ada uzlah, harus diam mulut ini, harus lapar perut ini, dan harus berjaga mata ini. Nah niku dengan 4 ini, pilar 4 inilah wali abdal itu menjadi wali. Wali abdal menjadi wali hanya dengan 4 pilar ini, tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Orang kok wali iki wetenge wareg nih mboten enten. Ora ana wali kok nek bengi turu ngorok mboten enten. Nah, kadang-kadang karena dia hidup di suasana, di tempat keramaian, maka dia mencoba hatinya untuk memisahkan kepada keramaian, dari keramaian ini. Dengan cara apa? Ya dengan cara mempunyai sikap yang tidak sama dengan yang lain. Biar sekalipun di keramaian tapi hati bisa uzlah dengan berbagai cara ditempuh. Nah niku. Jadi 4 ini, pilar 4 ini menjadi satu rukun. Rukun itu kalau kita tinggalkan satu ya batal kabeh. Ngeten niki, uzlah niki bagi murid yang di dalam meniti menuju kepada Allah itu tidak dibimbing oleh guru. Kados kula jenengan pamane sing orang duwe guru membimbing kita kepada Allah, dengan cara sendiri kita bisa. Tidak harus kita mesti ada guru. Malah nek suloyo gurune malah kita ora sido bener tapi malah melu-melu suloyo. 4 ini aja coba kita lakukan. Uzlah, as-sumtu walju wasabru. Kemudian pikiran kita itu berpacu di dalam medan menuju kepada Allah. Insya Allah kita sampai dengan petunjuk Mbah Kiai ini. Kalau kebetulan kita memang berada di dalam tarbiyati syekh, berada di dalam pendidikan guru, maka mesti kita harus terus berdekatan dengan guru itu, dengan guru kita. Hati kita harus berdekatan dengan beliau, dan kita mesti berdekatan dengan teman-teman yang bisa memberikan pertolongan kita untuk suluk untuk menuju kepada Allah. Nah, jadi betul bagi orang yang ingin suluk kepada Allah itu teman-temannya harus teman yang sepadan. Kowe pengen ketemu Allah, kumpulmu karo wong sugih-sugih, karo wong sing seneng ngalor ngidul, gak iso Pak Kiai Mukhlis, gak iso. Nah, yes, ya kudu karo wong sing sepadan ngajak menuju kepada Allah. Wah, wong arep suluk menuju kepada Allah kok mayoran terus, dangdutan terus. Ini khusus sing arep suluk lho, aku ora kok maidu sapa-sapa. Sing jare arep suluk lho, arep atine arep menuju kepada Allah. Ora iso. Nah, kalau nanti semua ini sudah kita lakukan dengan baik, maka kita akan berhasil menghilangkan kebodohan nafsu, kebodohan hati kita ini akan bisa kita hilangkan. Yang selama ini hati sering dikelabui, nafsu sering dikelabui dengan apa yang kita lihat yang sebenarnya itu bohong semuanya. Kalau itu sudah hilang, maka kita akan menjadi golongan orang-orang yang makrifat. Kalau kita sudah menjadi golongan orang yang makrifat, monggo silahkan. Akan kumpul orang banyak, tidak apa-apa. Akan kumpul dengan orang banyak kalau kita sudah makrifat. Sebab suasana batin kita sudah berbeda.
Wis sampe arep nambah bojo lah ora apa-apa lah. Janji hatimu wis makrifat. Lah iki wong wedok-wedok serik wong ngaji toreko kok atine serian ngene mboten. Jadi fikrah itu adalah yang kita maksud utama. Nah, itu tujuan kita itu bisa fikrah. Kemudian uzlah itu hanya satu wasilah agar kita bisa fikrah dengan jernih. Jadi uzlah dulu baru kita bisa tafakkur dengan jernih seperti itu. Nah, kemudian Mbah Yai akan menjelaskan kepada kita apa hal-hal yang menjadi musibah hati ini. Musibah hati ini banyak musibah karena tidak kita ajak uzlah, tidak kita bersihkan dengan cara uzlah dan fikrah. Apa akibatnya yang menimpa kepada hati jika kita tidak uzlah, tidak fikrah? Kaifa yusyriku kaifa yasriku, nek ndelok masdare ten iki fa inna isyraqal qalbi niku macane yusyrik, tapi kang kathah macane yasriku yasraku. Monggo lah niku bagi orang-orang ahli tasawuf, lafal itu tidak penting, yang penting maknane piye. Bagaimana mungkin hati ini akan bisa cerah, hati ini akan bisa bersinar ketika bentuk-bentuk dunia itu masih melekat di dalam kaca, di dalam cerminnya. Bentuk-bentuk keduniaan, khayalan-khayalan ini masih melekat di dalam cerminnya, tidak akan bisa. Ya misalnya melekat itu punya keyakinan bahwa apa yang ada di dalam alam ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat. Ini salah satu daripada pengaruh duniawiyah. Engko nak aku ngene, jadi betul-betul masih dalam makom asbab yang dekik, makom asbab. Tidak akan bisa, hati ini akan bersinar, hati ini akan cerah. Masih punya anggapan bahwa apa itu namanya, dunia ini mempengaruhi segala hal yang kita lakukan. Nek orang ini engko ngene, orang ini sehingga pikiran kita selalu diwarnai dengan kecemasan, dengan keraguan. Nek selagi ning ngoten niku hati kita niku mboten resik-resik. Ora bersih-bersih, hati kita itu tidak akan bersinar, hati kita itu tidak akan bisa cerah. Jadi tidak mungkin hati itu menjadi cerah, menjadi bersinar ketika rupa-rupa dunia ini, aneka ragam dunia ini masih melekat di dalam cermin hati. Saman wis ngerti to niki? Wis ngerti to? Dadi mulane saman kok aku ke ora dadi wali-wali wis ngerti saman. Napa sebab ya sing ngono kuwi? Karena hati kita masih melekat pada dunia seisinya ini. Ya, mulane kok dimaklumi mawon nggih. Wah, nek ngono aku ya ora iso. Nek wis putus asa aku ora iso, wis esuk rasa ngaji meneh. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Tidak akan mungkin hati ini bisa berjalan menuju kepada Allah, menuju kepada keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ketika terjerat, ketika hati ini terjerat dengan syahwat-syahwat kita, dengan keinginan duniawiyah kita. Ayo pengumuman atau totoan, sapa wong iso tumuju maring Allah ketika hatinya itu masih terjerat dengan syahwat, tidak akan bisa. Niki sampean kula sampean wis ngerti. Mulane aja ngaluwara. Kapan aku kok ora tekan-tekan pangeran? Umur saya ini sudah 67 tahun. Kira-kira saya mulai mukallaf itu saya sembahyang sudah 50 tahun. Saya zikir sudah 50 tahun. Kenapa kita belum sampai kepada Allah? Masih saja di jalan yang sama karena hati kita terjerat oleh syahwat kita. Lepaskan dulu kaki kita, lepaskan dulu hati kita dari syahwat itu. Insya Allah kita bisa berjalan menuju ke sana.
Am kaifa yatma'u ayyatkula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Atau mungkinkah hati ini bisa masuk diterima dalam keharibaan Allah ketika masih belum bersih dari kotoran-kotoran yang diumpamakan janabat. Orang junub masuk masjid itu tidak boleh. Demikian juga hati yang kotor dengan kealpaan-kealpaan itu sowan ke hadirat Allah tidak boleh. Kita sowan ke hadirat Allah harus dengan hati yang bersih. Ojo ngimpi kowe ketemu iso sebo ning ngersani Gusti Allah nek atimu ijek kotor, harus dihilangkan semuanya. Paling-paling upama lawangi ketemu Gusti Allah kini Jakarta, kalau sampean lagi ten mriki niki mindak-mindik cek kotor. Muga mlaku meneh sithik ngresiki nafsune, ngresiki kotorane ati, teko meneh fitnah, mundur meneh, kapan tekane. Mulane saya sering mengatakan kita tetap berharap bisa. Kapan itu? Ketika nafsu sudah hilang. Kapan itu nafsu sudah hilang? Ketika kita sudah atang-atang ning dhuwur, ranjam wis resopi lah ketop. Mungkin lagi bisa. Saman ingin menunggu waktu itu, ya daripada sama sekali tidak. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Atau mungkin hati ini bisa berharap dapat memahami rahasia-rahasia Tuhan, sedangkan hati itu belum bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Tidak mungkin kita akan bisa memahami al-ulumud daqiqah, ilmu yang sangat lembut ya, masuk di dalam hati kita. Jangan berharap itu apabila kita belum bertobat dari kealpaan, dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, Mbah Kiai mengungkapkannya itu dengan kata-kata takjub, seolah-olah Mbah Kiai itu gumun. Ora mungkin kowe iki aja ngimpi arep bisa ketemu Allah, atimu arep persen nek ngene-ngene. Napa Mbah Kiai kok gumun? Sebab itu mohal, akan bertemu sesuatu yang mohal. Ketika hati orang itu masih dipengaruhi dengan mukawanat, disandingnya dengan kecerahan hati, tidak bisa ketemu. Kaya dene ora ketemune awan bengi. Sebab itu berbalikan. Hati resik kudus, hati bisa cemerlang, harus bisa hilangkan pengaruh duniawiyah. Nek duniawiyah masih ada, hati tidak akan bisa cerah. Mula selama ini kita ngoyo ketemu karo pangeran, hati menjadi cerah, tapi ternyata kita masih melakukan sesuatu yang bertentangan. Wah, kowe mbak om bertahun-tahun poso lah, 40 tahun, tapi hatimu masih terus melekat kepada duniawiyah. Jangan harap hatimu akan bisa bening. Ini sesuatu yang mukhal. Ini kata Mbah Musnad, arahnya ke sana. Meneh napa Mbah Kiai kok seolah-olah gumun wong sing menuju kepada Allah sementara dia masih dijerat oleh syahwatnya. Iya, karena tidak mungkin orang itu akan bisa berjalan kalau kakinya itu dijerat. Nggih mboten? Jangankan menuju kepada Allah, sampean akan menempuh jarak yang 10 meter ketika kaki jenengan dijerat, bisakah kamu berjalan ke sana? Tidak bisa. Maka harus kita hilangkan dulu jerat tali-tali yang membuat kita tidak bisa berjalan menuju kepada Allah. Itu adanya di dalam hati kita. Nah, niki nggak mungkin juga kita akan bisa hadir pada Allah ketika kita masih kotor. Nah, kotornya hati kita, hadirnya kepada Allah itu sesuatu yang bertentangan. Maka harus dulu bersihkan hati itu. Sebagaimana orang junub tidak bisa masuk masjid, kita ingin masuk masjid, hati kita harus mandi dulu, harus bersihkan dulu. Dan bagaimana mungkin kita akan bisa menemukan sir-sir yang dirahasiakan oleh Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang makrifat ketika kita masih salah. Mulane enten dawuh ngeten,
ten Quran niku wa yu'allimukumullahu wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Takutlah kalian semua kepada Allah. Nek awake dhewe wedi karo Gusti Allah akan memberitahu kita hal-hal yang kita belum tahu. Dalam hadis ada man amila bima alima tenriki bima ya'lamu warrathahallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmunya yang sudah dingerteni walaupun sedikit, Allah akan memberi tambahan ilmu yang tanpa belajar yang kita belum tahu. Nah niki ini pengembangan ilmu itu langsung dari Allah, tidak melalui belajar. Zaman tahu sedikit sajalah. Misalnya sampean ngerti perintah Gusti Allah dadi wong iku aja nesunan, aja serian aten. Niku mawon sampean lakoni, mangke sampean niku entuk ilmu sing liya-liyane. Nggih. Mangke sampean dengan sendirinya ilmu yang lain itu akan diberikan oleh Allah. Inilah yang namanya ilmu mukasyafah. Inilah yang namanya ilmu laduni. Ketika kita mengamalkan ilmu kita betapapun kecil, nanti akan dengan sendirinya ditambahkan oleh Allah. Dari kita menjadi orang yang pemaaf, nanti akhirnya kita akan tahu hikmah orang maaf itu. Orang tidak dengki, orang tidak pendendam. Lah ngene kok arep dadi wali iki piye? Atine apa-apa sithik serik apa serik. Ibu-ibu pengen nyoba. Nggih. Pengen nyoba sama raserian, latihan. Kepengen mboten? Kepengen ya Bu nggih? Bojone kon rabi meneh. Iso apa ora sampean? Wah, mesti diwancam ya, awas labrak sampean. Wes. Nah, ada di angel, mulane aja ekle kepengen ketemu pangeran wong ngene bae ora bisa, akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat dalam, tidak bisa semuanya itu. Yang ada harus dilakukan dulu, diamalkan dulu, baru nanti kita akan tahu yang lain akan diberikan oleh Allah. Nah niku empat ini berurutan. Terus empat sing dikandhake Mbah Kiai kaifa yusyriku niku berurutan. Napa menika jenengane kotore hati niku sebab awake dhewe niku kecancang kalian syahwat. Nah, atau ngeten, melekatnya bentuk-bentuk duniawiyah di dalam cermin hati niku ndadekno sebab awake dhewe niku kecancang kelawan syahwat. Lah kecancang kalian syahwat niku asal usule sangka leli niku asal usule sangka kesalahan yang kita lakukan itu membuat mata hati kita buta. Nah seperti itu, jadi berantai-rantai begitu, tidak bisa kita tinggalkan salah satu. Subhanallah, betapa sulitnya kita akan menuju kepada Allah. Nah ya, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan pada kita. Suatu ketika kita akan ditunjukkan oleh Allah jalan menuju ke sana. Kalau yang memberikan petunjuk Allah, yang menghendaki Allah, insya Allah. Betapapun sekarang kita menganggap bahwa itu di awang-awang, tapi kalau Allah menghendaki nanti akan mudah. Ini harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.